Hai Young Leaders, kembali lagi bersama saya Frida dari Global Youth Action. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips dan trik dalam menghadapi sebuah tes atau seleksi. Nah, video ini akan bermanfaat atau berkaitan juga dengan program terbaru kami, yaitu Youth Exchange Program South Korea. Kenapa berkaitan? Karena para pendaftar valid akan menghadapi online based test. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, langsung aja kita ke tips dan trik yang pertama. Tips yang pertama adalah perbanyak soal matematika dasar dan trik hitung cepat. Kalian bisa jauh-jauh hari belajar dan memperbanyak soal latihan matematika dasar. Di sini yang paling penting adalah kalian harus memahami alur pengerjaannya. Jadi semakin kalian memperbanyak latihan soal, maka kalian akan semakin paham dengan soal-soal yang akan keluar nih teman-teman. Nah, kemudian karena sebuah tes itu pasti ada waktu atau batasan waktu, jadi kalian harus memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Caranya yaitu dengan menyederhanakan soal sehingga lebih cepat dan mudah untuk dikerjakan. Tips yang kedua adalah pilihlah jam efektif dalam belajar. Jadi setiap orang pasti memiliki jam efektif belajar yang berbeda-beda. Kalau jam efektif versi saya yaitu pukul 3 pagi sampai jam 6 pagi. Karena pada jam itu saya bisa lebih fokus dan mudah dalam memahami sebuah soal. Jadi kalian bisa mulai mengidentifikasi jam belajar yang efektif versi kamu. Nah, tips yang ketiga adalah stop belajar pada H-1 ujian. Tubuh dan pikiran kamu juga perlu rileks loh teman-teman. Jadi pada saat ujian, pikiran kamu bisa lebih fresh dan logika penalaran kamu juga bisa lebih tajam. Jangan lupa istirahat yang cukup agar waktu ujian kalian tidak ngantuk dan kesiangan ya teman-teman. Tips yang keempat adalah perhatikan hal-hal kecil. Nah, di sini jangan sampai kamu salah dalam mengisi identitas diri dan pahami baik-baik arahan dari panitia. Karena hal kecil seperti ini akan berakibat fatal jika tidak diperhatikan loh teman-teman. Tips yang kelima adalah jangan hafalkan rumus. Pada seminggu sebelum ujian, bukan waktunya lagi untuk menghafalkan rumus. Seminggu sebelum ujian bisa kamu manfaatkan untuk perbanyak latihan soal. Nah, maksud dari jangan hafalkan rumus adalah karena soal-soal TPA kebanyakan jarang menggunakan rumus-rumus yang rumit dan angkanya pun bukan angka-angka yang sukar untuk dioperasikan. Jadi di sini yang paling penting adalah kalian paham cara pengoperasiannya. Tips yang keenam adalah asah kemampuan matematika dasar kamu. Pada tes numerik, kemampuan matematika dasar kamu akan diuji. Materi yang biasanya muncul dalam tes tidak jauh dari operasi aljabar sederhana, perkalian, perpecahan, perpangkatan, dan perbandingan. Jadi latih lagi ya untuk kemampuan matematika dasar kamu. Nah, tips yang ketujuh adalah perhatikan waktu. Ujian dimanapun pasti ada batasan waktu dalam mengerjakan soal. Otomatis kalian harus pintar-pintar dalam memanfaatkan waktu yang disediakan. Tipsnya, jangan terlalu fokus untuk mengerjakan soal sampai selesai, tetapi fokuslah dalam menemukan jawaban yang tepat dan dengan cara yang cepat. Lagi-lagi gunakan logika penalaran kalian. Logika penalaran kalian akan berjalan jika kalian sering mengerjakan latihan soal. Tips yang kedelapan adalah tes kemampuan verbal dan tes bacaan. Kalian bisa sering-sering berlatih dengan membaca koran atau bacaan panjang lainnya. Tipe soal ini kita tidak bisa belajar secara instan, tetapi kita harus belajar secara kontinu dan berkesinambungan. Jadi jangan malas-malas untuk memahami soal dan membaca soal ya.
Tips yang ke-9 adalah membaca cepat. Untuk soal pemahaman wacana, biasanya kalian akan disajikan data dalam bentuk tahun, jumlah, ataupun kata serapan. Nah, dalam mengerjakan soal ini, kalian bisa baca terlebih dahulu soalnya, baru deh kalian ke bacaannya. Setelah itu, dalam membaca bacaannya, kalian bisa menggunakan teknik skimming. Jadi, kalian bisa membaca sambil mencari jawabannya. Cara ini juga bisa menghemat waktu loh teman-teman. Tips yang terakhir adalah kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Mungkin cara ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Tetapi menurut saya cara ini cukup efektif loh teman-teman. Karena jika kalian mengerjakan soal yang sulit dulu di awal, itu bisa membuat mood kalian berantakan. Sebel banget kan kalau kita udah ngerjain soal panjang-panjang dan sulit juga, tetapi kita tidak menemukan jawabannya. Oke, itu tadi adalah beberapa tips dan trik dalam menghadapi ujian atau tes. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya. See you young leaders!